warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Edis Rama Aulia dengan NPM 2110-6310-30014 dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kehadiran saya di sini adalah antara lain untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Bapak Bambang Suteja, SH, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Tugas akhir ini memiliki tema tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat dengan menyesuaikan latar belakang respondennya. Adapun metode yang digunakan untuk menyelesaikan tugas ini adalah dengan metode wawancara. Di sini saya sudah mewawancarai beberapa narasumber atau responden dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Baik, sebelum menyaksikan tayangan wawancara dengan beberapa narasumber berikut ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana makna dari Pancasila sebagai filsafat, Pancasila sebagai dasar atau ideologi, dan Pancasila sebagai sumber. Baik, untuk yang pertama mengenai Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung sebuah pandangan, konsep-konsep kebenaran, dan cara berpikir yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan erat, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu, yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, ataupun dengan masyarakat bangsa yang lainnya. Oleh karena itu, di dalam Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang pada hakikatnya merupakan sebuah sistem filsafat. Selanjutnya, untuk yang kedua, Pancasila sebagai dasar atau ideologi. Yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar atau ideologi negara adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa memang menjadi panduan dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima sila yang ada di dalam Pancasila harus dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, mulai dari sila yang pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, hingga sila yang kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka, kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila menjadi dasar dari tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, juga menjadi acuan atau panduan bagi masyarakat Indonesia di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir, ada Pancasila sebagai sumber. Yang dimaksud Pancasila sebagai sumber itu disebut dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu merupakan fundamental norm sebagai dasar pembentukan konstitusi negara Republik Indonesia yang harus tercermin dan menjiwai seluruh isi hukum atau peraturan perundang-undangan. Pada intinya, Pancasila memiliki kedudukan pokok sebagai dasar filsafat atau ideologi negara yang diakui dan dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila memuat gagasan, norma, dan pedoman pokok tentang penyelenggaraan bernegara yang paling ideal untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia. Melihat kedudukan pokok tersebut, berarti bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mengandung nilai-nilai filsafat. Oleh karena itu, nilai-nilai di dalam Pancasila merupakan pedoman normatif sehingga setiap kegiatan penyelenggaraan negara wajib mengacu dan tidak boleh bersilangan dengan Pancasila. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyaksikan tayangan video wawancara dengan narasumber saya yang pertama. Narasumber yang pertama ini memiliki latar belakang profesi keperawatan. Untuk lebih lanjut, dapat kita saksikan pada video berikut ini. Selamat menyaksikan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Disra Maulia. Di sini saya bersama narasumber atau responden saya yang pertama, yaitu Teh Sri Nuriyah. Halo Teh Sri. Oke, jadi Teh Sri ini merupakan salah satu mahasiswi dari Akademi Keperawatan Rumah Sakit Evarina Purwakarta. Baik, kita langsung lanjut saja ke pertanyaan yang pertama ya Teh. Jadi kan Teh Sri ini salah satu mahasiswi keperawatan yang tentunya juga nanti akan meneruskan profesi sebagai perawat ya Teh ya. Lalu pertanyaan saya, menurut Teh Sri, apakah penting bagi seorang perawat untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam profesinya? Baik, menurut saya itu sangat penting ya. Karena tanpa nilai-nilai Pancasila, seorang perawat tidak akan bisa menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap klien dengan baik. Kemudian ilmu yang mempelajari anatomi tubuh manusia dan pelayanan terhadap pasiennya itu tidak akan berjalan dengan mulus tanpa adanya pengamalan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua, menurut Teh Sri, bagaimana sih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sebuah profesi keperawatan ini? Oke, nilai-nilai Pancasila itu kan ada 5 ya. Jadi saya ngambil dari salah satu atau 2 ya. Ada nilai gotong royong. Jadi seorang perawat itu dalam mengambil keputusannya itu harus mendahulukan suatu keputusan yang berdasarkan musyawarah dan kerjasama antara dokter dan atau tenaga medis lainnya. Kemudian ada nilai keadilan. Jadi seorang perawat itu dalam memberikan pelayanannya tidak boleh membeda-bedakan antara kulit yang berwarna putih, kulit berwarna hitam, kemudian sukunya, bangsanya, kepercayaannya, dan yang lain-lain. Itu sih. Baik, jadi seorang perawat juga tidak boleh ya Teh, karena untuk seperti kasus-kasus yang sekarang ini banyak sekali rumah sakit yang di dalamnya dokter-dokternya atau perawat-perawatnya yang memandang tentang finansial seorang pasiennya. Tentu itu sangat tidak boleh ya Teh, untuk memandang sebuah segi finansial pasiennya itu tidak boleh dibeda-bedakan ya Teh ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Teh Sri, apakah sebuah moral atau moralitas penting diterapkan oleh seorang perawat? Sangat penting sih. Jadi seorang perawat itu harus benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam setiap tindakannya. Jadi seorang perawat itu harus mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap sesamanya. Ajaran moralitas juga harus berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut sih. Baik, bagus sekali ya Teh. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut Teh Sri juga nih, bagaimana sih pengaplikasian Pancasila dalam norma-norma pada profesi keperawatan ini? Salah satunya sih norma agama ya. Jadi seorang perawat itu moralnya itu tidak boleh membeda-bedakan agama. Jadi intinya seorang perawat itu harus bertoleransi berdasarkan apa yang dipercayai oleh klien atau pasiennya, kemudian terhadap sesama lingkungannya. Udah. Baik, oke, cukup memuaskan sekali ya wawancara dengan Teh Sri ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Teh, telah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Oke, baik teman-teman, mungkin cukup sekian wawancara saya dengan Teh Sri. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, setelah menyaksikan tayangan video tadi, dapat saya ambil makna bahwa dalam menjalankan sebuah profesi keperawatan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk seorang pasien merupakan sebuah kewajiban. Terlepas dari bagaimana kondisi ekonomi, sosial, ras, atau suku dan lainnya dari seorang pasien tersebut, seorang perawat tidak boleh membeda-bedakannya. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain inilah merupakan salah satu wujud implementasi dari sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Baik, untuk selanjutnya, kita akan menyaksikan tayangan video dengan narasumber saya yang kedua, yaitu dari para siswa-siswi tingkat sekolah menengah atas. Di dalam video berikut, saya ingin melihat apakah para siswa-siswi sudah paham mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila? Karena pada dasarnya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan dengan baik jika para siswa paham terlebih dahulu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menyaksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Edis Rama Aulia. Di sini saya akan mewawancarai narasumber atau responden saya yang kedua, yaitu ada adik-adik dari tingkat sekolah menengah atas. Nah, seperti yang telah kita ketahui ya teman-teman, bahwa pendidikan Pancasila telah kita pelajari dari pertama kali kita menginjak bangku sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan hingga sekolah menengah atas seperti adik-adik yang bersama saya sekarang ini. Jadi kurang lebih sudah 12 tahun kita belajar pendidikan Pancasila. Lalu, di sini saya ingin meneliti lebih dalam lagi apakah adik-adik dari tingkat SMA ini sudah dapat mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja berkenalan dengan adik-adik yang hadir pada room Zoom hari ini. Yang pertama ada Deva. Halo Deva, sebelumnya Deva dari kelas berapa nih? Dan jurusan apa di SMA? Dari kelas 12 IPA 6 jurusan. Oke, jurusan MIPA ya. Lalu yang kedua ada Ajeng. Halo Ajeng. Halo Teh. Oke, Ajeng dari kelas berapa dan jurusan apa nih di SMA? Kalau aku dari kelas 12 MIPA 1 dan ambil jurusan MIPA. Oke teman-teman, setelah berkenalan kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian nih, apakah kalian tahu nilai-nilai apa saja yang terkandung di kelima sila Pancasila? Boleh nih disebutkan terlebih dahulu oleh Ajeng deh. Sok boleh. Untuk sila pertama, nilai yang terkandung dalam sila tersebut yaitu yakin dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjalankan perintah serta menjalani larangannya sesuai dengan keyakinan pada agama masing-masing. Kemudian untuk sila yang kedua, seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang sama di bidang hukum, agama, dan bidang lainnya. Untuk berkomunikasi dengan teman-teman di daerah lain. Kemudian untuk sila keempat, memiliki nilai itu untuk mengambil sebuah keputusan yang baik dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang terakhir, perilaku yang adil harus diterapkan baik di dalam bidang sosial, ekonomi, dan juga politik untuk mewujudkan sila yang kelima. Terima kasih. Oke, bagus ya.
Selanjutnya boleh nih pendapat dari Deva, apa sih yang kalian tahu tentang nilai-nilai apa saja yang terkandung di kelima sila Pancasila? Iya sih. Di Pancasila nilai itu yang pertama itu ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga itu persatuan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelimanya itu keadilan. Itulah 5 nilai dasar dari Pancasila. Selanjutnya pertanyaan yang kedua nih. Menurut kalian seberapa pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila untuk diri kalian sendiri? Boleh nih kemukakan pendapatnya. Yang pertama dari Deva mungkin boleh? Iya, jadi menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari itu karena kita negara Indonesia itu menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar negara. Jadi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari biar baik gitu. Jadi kita harus melaksanakan nilai-nilai dari kelima Pancasila tersebut agar terjalin hubungan baik sesama manusia seperti itu. Oke, bagus. Lalu selanjutnya boleh nih menurut pendapat Ajeng, gimana sih pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila untuk diri kita sendiri? Kalau menurut aku kurang lebih sama-sama dari Deva, karena dari Pancasila sendiri itu kan memiliki nilai-nilai dan poin-poin yang mempersatukan berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia yang sangat beragam. Dengan kita jadikan Pancasila sebagai dasar, itu menjalin kerukunan yang sangat baik antar sesama suku atau berbeda suku dan lain-lain. Sekian. Oke, baik sekali ya jawabannya. Nah, untuk selanjutnya itu, menurut kalian, bagaimana sih cara kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari di sekolah? Baik itu kepada teman, guru, atau warga sekolah lainnya. Gitu. Boleh deh, Ajeng dulu nih buat jawab. Oke, izin menjawab pertanyaannya. Yang pertama, kita nggak boleh membeda-bedakan teman dari agamanya atau dari sukunya dan lain-lain. Karena semua itu kita adalah saudara satu bangsa dan satu nusa. Kemudian ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, kita usahakan untuk menggunakan sila keempat dalam penerapan di kehidupan sehari-hari, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak terjadinya sebuah mufakat, maka kita bisa menggunakan memaksakan kehendak atau mencela seseorang ketika dia sedang mengutarakan pendapatnya. Kemudian juga tidak memaksa tentang mengenai apa yang kita yakini dalam konteks agama, dan tidak menjelek-jelekan hari raya agama apapun. Mungkin segitu yang bisa saya terapkan. Baik, bagus ya. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian sesi wawancara dengan responden atau narasumber saya yang kedua ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan kata dari kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah menyaksikan tayangan video wawancara mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa narasumber atau responden yang tentu berbeda latar belakangnya. Maka dari itu, dapat saya tarik kesimpulan bahwa pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila harus dapat diimplementasikan oleh berbagai kalangan masyarakat, entah itu dalam sebuah profesi pekerjaan, oleh para siswa sekolah, ataupun kalangan masyarakat lainnya. Karena pada dasarnya, untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, kita juga harus memahami terlebih dahulu tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Baik, kepada yang terhormat Bapak Bambang Suteja SHMSI serta teman-teman yang berbahagia, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu dalam perkataan, sikap, atau dalam penyampaian dalam sesi wawancara tadi. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua narasumber yang sudah berkenan untuk saya wawancarai. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.